pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Bagus. Tadi sebelum kalian masuk kelas, kalian sudah berdoa? Belum, Bu. Karena belum berdoa, jadi kita minta salah satu dari kalian angkat doa dulu. Tapi nanti kita berdoanya pakai nyanyi ya awalannya. Bisa? Bisa, Bu. Kamu
dan vegetatif. kalian bisa menjelaskan kembali apa perbedaan vegetatif dan generatif dalam perkembangbiakan tumbuhan? Bisa Ibu. An bisa menjelaskan? Jelaskan saja kalau misalkan sudah berapa. Bu, kalau vegetasi itu contohnya seperti tanaman nomor 1 bahannya akan dibuat di tanah dia akan tumbuh sendiri. Kalau generatif pun dia tuh Oke, ada yang lain jawabannya sedikit lagi benar. Mungkin ada yang menambahkan jawaban dari An. Ya, nanti. baik Ibu, kalau perkembangan vegetatif itu adalah perkembangan yang membutuhkan Cukup perbedaan. membutuhkan dua, misalnya ada jantan dan betina Yang disebut dengan penyerbukan. Kalau generatif seperti apa? Kalau generatif itu perkembangan biakan yang hanya dilakukan oleh satu jenis saja, Contohnya? susu bebek. Oke, jadi perbedaan generatif dan vegetatif itu adalah vegetatif, dia adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara penyerbukan atau persiramannya. Nah, sementara generatif yaitu adalah perkembangan biakan tumbuhan tanpa ada penyerbukan, yaitu bisa tumbuh dari tumbuhan yang lama seperti cocok. Oke anak-anak, ibu rasa kalian sudah mengerti dan sekarang ibu meminta kalian untuk dalam kelompok, satu kelompok 2 orang. Bisa? Fatih ke belakang, dan seterusnya. Baik, dalam kelompok. Sudah Ibu. Perhatikan baik-baik. Dalam kelompok ini ibu memberi pertanyaan yang random. Jadi satu kelompok ini tidak soalnya ada berbeda. Jadi soal yang pertama nanti kalian isi hanya bagian struktur dari tumbuhan. Sedangkan soal yang kedua kalian jelaskan fungsi-fungsi dari struktur tumbuhan yang tadi dijelaskan. Ibu akan beri kalian 10 menit untuk mengerjakan RKPD. Jadi kalau misalkan sudah, kalian harus angkat tangan dan presentasikan di depan. Mengerjakan tugasnya. Sudah Ibu. Jadi perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan di depan. Nomor 1, perwakilan siapa? Ayo silakan maju. Jelaskan dengan baik. Jelasnya seperti saya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari tumbuhan. Yang pertama, bagian bawah ada akar, terus ada daun, batang, buah, dan bunga. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyangka atau ada perbaikan. Oke, tepuk salut untuk Anu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, jawabannya sudah bagus. Di sini kan perbaikan sedikit ya. Jadi itu harus dilihat
Ibu mau bertanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi Ibu ingin bertanya, bagian-bagian tumbuhan itu ada berapa sih? Tasya, bagian-bagian tumbuhan ada berapa? Ada akarnya, batang, daun, buah, bunga. Jadi ada berapa? Ada 5. Untuk pertanyaan yang kedua, fungsi dari akar. Oke, ini mau bertanya, fungsi akar juga sebagai cadangan makanan dan menyimpan cadangan makanan. Jadi sebutkan contoh tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam akar. Seperti apa itu? Tumbuhan? Oke. Terus untuk Binda, pertanyaannya, sebutkan tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan pada batang. Ibu-ibu. Oke. Anak-anak, Ibu rasa kalian sudah mengerti semua penjelasan Ibu. Jadi untuk tarik balik ke depan, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi. Setelah itu kita akan ulang. Jadi kesimpulannya seperti Ibu akan mengambil kesimpulannya. Jadi struktur atau bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu memiliki fungsi untuk manusia. Jadi dia itu bukan hanya dia itu gunanya untuk sesama tumbuhan saja, tidak. Tumbuhan itu memiliki mengerjakan tugasnya selalu. Jadi perwakilan untuk kelompok untuk mempresentasikan di depan. Kelompok 1, perwakilan siapa? Ayo silakan maju. Jelaskan dengan baik. Jelasnya seperti menurut saya. Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari tumbuhan. Yang pertama, bagian bawah ada akar, terus ada daun, batang, buah, dan bunga. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyangka atau ada perbaikan. Oke, tepuk salut untuk Anu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, jawabannya sudah bagus. Di sini kan perbaikan sedikit ya. Jadi itu harus dibuat dengan berurutan. Jadi dari akar, batang, baru daun. Jadi jangan dari akar, daun, dan batang. Sudah benar ya? Sudah, Bu. Oke, kelompok 2, perwakilannya silakan maju. Mati, Bu. Kardi maju. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tuliskan fungsi struktur tumbuhan. Yang pertama itu ada akar, fungsinya itu sebagai fondasi atau penopang. Yang kedua ada batang, fungsinya itu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga itu ada daun, fungsinya yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, dan yang kedua sebagai dapur dari tumbuhan. Yang keempat fungsi bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu terdapat ada 2 jenis perkembangbiakan, yang pertama itu vegetatif dan yang kedua generatif. Yang berikutnya ada fungsi buah sebagai bahan makanan untuk makhluk hidup. Jawabannya sangat bagus. Silakan dulu. Jadi anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal ini dengan baik dan menjawabnya dengan baik juga. Jadi sini Ibu akan menjelaskan kembali. Tadi yang paling penting itu bagian fungsi ya, karena tumbuhan itu kalian sudah bisa semua. Jadi fungsi tadi itu Fatih sudah menjawab dengan benar, tapi dia hanya menyebutkan satu fungsi dia saja. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali. Yang pertama
Sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu terdapat ada dua jenis perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan yang kedua generatif. Yang berikutnya ada fungsi buah sebagai bahan makanan untuk makhluk hidup. Jawabannya sangat bagus.